Oke, selamat siang semua. Kita lanjutkan materi kita hari ini pertemuan ke-10 ya tentang data ya. Data dalam AI, kecerdasan buatan. Data dalam AI itu namanya dataset ya. Kalau data aja itu umum. Umum yang seperti yang kemarin saya kasih diolah sama statistika, tapi istilah di dalam AI namanya dataset ya. Dataset ini gitu ya terdiri seperti ini. Saya kasih gambarannya, tabelnya, Excelnya gitu ya. Nanti kalian apa download gitu ya atau dapat data dari mana gitu. Nah, ini ada inisialnya dalam hal dataset itu ya. Nah, misalnya di sini nama gitu ya. Sebentar, sebentar dulu ya. Saya lagi ini dulu. Bentar. Masih di mute, Pak. Oke, kalau lanjut ya. Ini ada tanggal, ada nama, ada tanggal, ada IPK, ada apa lagi misalnya biaya gitu ya. Ya. Nah, ada lagi misalnya apa lagi alamat lah gitu ya. Nah, inisial dalam dataset itu namanya dalam AI itu yang ini kolom ini yang namanya atribut gitu ya. Atribut. Nanti kalau di AI begitu. Atau nama lainnya namanya variabel ya. Hmm. Ada yang namanya lagi namanya fitur. Fiture namanya ya kalau ini fitur. Ada lagi namanya ciri ya. Ciri sebenarnya jarang ini. Penciri namanya. Tapi yang sering dipakai yang istilah tiga ini. Nah, ya. Yang ini dikatakan dengan record ya. Satu baris ini ya. Isinya ini ya. Satu baris. Record satu, record dua, record satu, tiga gitu ya. Terus yang nilainya yang 3,5 ini semua isinya ini Iya, namanya jelasin internet juga tuh, Bapak ya. namanya adalah value. Value ya, value. Nah, paham di sini ya, itu namanya dataset. Ini yang katakan dengan dataset, data yang ada di dalam AI yang terstruktur. Sama apa bedanya dengan yang kemarin? Sama, cuma penyebutannya saja. Ya, gitu. Nah, hari ini kita coba ah, diskusikan tentang jenis-jenis datanya tadi ya, dalam AI, pentingnya big data, sama pra-processing dan bias dalam data. Kita coba empat apa namanya sub bahasan ini kita diskusikan hari ini. Nah, jenisnya itu kemarin pernah saya singgung juga di awal, tapi di sini sudah kita bicara jenis datanya. Nanti ada yang namanya terstruktur, ciri khasnya adalah tabel ya. Ada kolom dan ada baris seperti tadi di pengantar tadi. Nah, mudah diproses oleh komputer. Karena kenapa mudah? Cukup menggunakan statistik bisa yang kemarin ujian kita. Ya, statistik. Terus data mahasiswa, contohnya ya, NIM, nama gitu ya, ada tabelnya gitu ya, seperti itu. Itu yang namanya dataset mahasiswa namanya, dataset mahasiswa. Terus data transaksi, nah, ada lagi. Misalnya baik apa data transaksi berarti ada kode barang gitu ya, nama barang gitu ya untuk pembelian. Nah, ini data terstruktur. Kalau yang ini nggak harus saya bahas secara mendalam karena sering ataupun kemarin kita sudah berapa kali menggunakan data ini. Nah, sekarang kita unstructured data, tidak terstruktur, formatnya tidak tetap,
Sulit dianalisa langsung. Sulit dianalisa langsung loh ya. Berarti ada pendekatan lain lagi yang kita lakukan sebelum kita analisis, biar lebih mudah. Contohnya adalah teks, komentar media sosial itu ya. Ada gambar, ada video, dan audio. Sama tadi yang saya sampaikan di awal tadi, kita nanti ngambil gambarnya yang ada di Kakao di Kalimantan, gambar dasar apa datasetnya. Nah, nanti kita ngambil gambarnya dulu semua ke sana. Kalau ada dia 2 hektar, 2 hektar itu kita lihat variasi variasi kakaonya gitu ya. Daunnya apakah sama semua apa tidak? Kalau tidak, berarti daunnya yang menguning penyakitan, nanti ada yang menguning yang apa namanya kakao yang sehat, ada yang bagus gitu. Nanti kita kumpulkan data-data itu, gambar-gambar itu. Itu namanya dataset gambar. Nah, dataset gambar ini sebenarnya kalau mau kita teliti dalam AI, dia bukan hanya gambarnya gitu ya. Contohnya, misalnya kita dapat gambar daun kakao gitu ya. Tahu kan daun kakao kan coklat ya, kakao ya. Nah, daun ini kan kita mengenal daun ini dari apanya? Nah, kembali kita ke manusianya. Oh, kita mengenal daun ini satu. Dari mana? Anda bisa mengenal daun kakao. Dari apanya? Berwarna, Pak. Bentuk. Warna. Gitu ya. Apalagi? Bentuknya, Pak. Betul. Bentuk. Nah, apalagi? Pak, apa yang membedakan kamu mengenal itu kakao? Itu daun kakao, nggak mungkin daun mangga Anda bilang kakao. Karena apanya? Dari Selain buahnya, Pak. daunnya, kita bicara daun dulu. Dari pohonnya. Bentuk Pohon. daunnya, Pak. Bentuk daun. Ini udah bentuk nih. Warna Ini udah. nih, Pak, apa? Batang daun. Apa Apa? namanya? Corak-corak daunnya itu loh, Pak. Ah Apa sih iya, namanya itu? tekstur. Tekstur ya. Nah ini biasanya, ah, udah pintar nih. Kecerdasan kalian itu mau kita kumpulkan nanti di dalam membangun AI. Saya bisa membedakan daun kakao itu yang lebar ya, daun apalagi yang mirip lah. Kita coba bandingkan biar kalian tahu. Misalnya anggap aja daun kakao itu sama mangga kali ya, hampir mirip kali ya. Anggap aja lah mirip-mirip lah gitu ya. Nah, mangga. Warna sama-sama hijau gitu ya. Ya kan? Terus hijaunya itu kalau kasat mata nggak bisa bedain sama-sama warna gitu ya. Sama-sama warna. Terus membedakan apa? Satu, kita ekstraksi data ini menjadi berapa warna. Itu menggunakan lab kan gitu kan. Kalau mau kita fokusnya warna. Bentuknya juga sama. Bentuknya pasti berbeda. Tekstur pasti berbeda. Nah, di gambar yang namanya data, kalau gambar yang namanya gambar itu, data set gambar itu, fiturnya itu adalah ini. Warna, bentuk, apalagi tekstur. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi di sini itu fitur atribut atau variabel di dalam tabel yang ininya nih yang tabel kolomnya ya. Nih, saya nanti nanya fiturnya apa aja. Oh, nama, tanggal, IPK begitu. Ya, seperti itu. Back to slide lagi. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya yang gambar. Yang video bagaimana? Nah, ya. Ya, video yang kalau video yang kayak gimana kalau video gitu ya. Video itu sama. Nanti ada video ya, ini misalnya video saya
kalian kerja di tambang, saya videokan. Ada mobil yang gede itu apa namanya? LP ya. LP ya, sama apa gitu. Saya fotoin tuh. Sama fotoin lagi di area lain lagi. Nah, apa sih yang kita baca? Kita lihat satu video itu ada suara ya, ada suara gitu ya. Ada lagi yang namanya nanti apa namanya pencirinya itu ada yang namanya noise-nya nanti biasanya noise itu ada suara apa gitu ya dari foto itu dari video itu. Nah, ini bisa kita ekstrak dalam bentuk sinyal. Nah, ini kita pakai juga buat AI juga, gitu ya. Makanya kalau kita ngomong itu ada kayak grafik-grafik begitu ya. Dia base-nya begitu. Jadi grafik itu yang kita gunakan membedakan antara satu dengan yang lain. Coba Anda teriak kencang dia akan tinggi sinyalnya. Kalau Anda pelan dia akan turun gitu ya. Nanti itu kita 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 buat sebagai fiturnya untuk yang berbasis dengan video dan audio gitu ya. Ini lebih rumit lagi. Ada algoritma lagi yang untuk mengolahnya biar bisa kita analisis. Oke, itu gambarannya. Kalau semi supervise ya semi structure ini itu namanya JSON, masih setengah sedang lah, nggak terlalu sulit-sulit amat. Saya bilangin ini adalah ketika Anda menggunakan aplikasi dalam perusahaan disimpan dalam bentuk JSON atau XML atau CSV itu yang dikatakan semi terstruktur. Biasanya ini walaupun dia bentuknya baris, kita convert ke dalam bentuk kolom itu jauh lebih mudah. Itu namanya semi struktur. Nah, di sini ada referensinya, silakan nanti dibaca-baca ya untuk kalian. Lanjut, berdasarkan bentuk ya, ini adalah data teks ya. Itu ada data teks ya, ada data gambar, ada data suara. Data teks itu biasanya review produk atau tweet ya. Biasanya orang ngomong, tweet, oh itu nggak bagus, oh yang bagus nih, oh ini yang bagus, beruntung ini tidak beruntung itu namanya teks itu ya. Dalam hal untuk review produk. Digunakan apa? Analisis sentimen ya. Apa itu analisis sentimen? Ketika kita ngomong, oh produknya bagus, berarti menurut saya, itu sentimen saya. Itu namanya analisis sentimen. Ketika saya bilang produknya bagus dan memuaskan, itu kategorinya sentimen analisis, bentuknya positif. Kalau ada nanti ngomongnya, oh itu barangnya nggak bagus, nggak recommended dah, itu berarti negatif gitu ya. Itu dah sentimen. Data-data seperti itu namanya data bentuk teks tapi untuk sentimen ya. Terus ada chatbot yang seperti kita gunakan di kantor itu kan udah setting mesinnya. Selamat siang, produk apa saja yang akan digunakan? Orangnya nggak ada, mesin yang jawab. Itu dapat dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu yang berhubungan dengan keyword-keyword yang kita tentukan. Begitu ya. Nah, chatbot juga nanti kayak kayak kita menggunakan ChatGPT, Gemini gitu ya. Nah, teks juga semua. Itu namanya datanya bentuk teks. Itu dalam AI yang saat ini namanya yang apa bisa kayak macam-macam tuh ya. Ke AI itu kan sekarang ada Dola, ada macam-macam, ada Agnes dan macam-macam lah ya. Terus untuk data gambar, ada foto wajah, ronsen, gitu ya. Sebenarnya kalau foto kalian misalnya saya kumpulkan, gitu ya, eh, foto satu-satu gitu ya. Jadi ada 50 orang gitu ya. Saya coba nanti menggunakan dari wajah kalian itu absen gitu ya. Itu bisa. Nanti yang di absen itu dia akan melihat nanti gini, bentuk muka kita itu ada titik-titiknya gini ya. Semacam apa nanti center-centernya gitu ya. Nanti di situ itu akan ketika Anda nanti masuk kamera, dia baca nanti di situ. Oh ini sesuai dengan ukuran yang masuk di sini yang kita buat. Ini misalnya si Mursalim kategorinya masuk absen langsung gitu ya dari wajah. Nah, itu juga bisa menjadi data dalam AI, data set gambar untuk AI. Nah, ini namanya computer vision ya.
Computer vision itu namanya komputer gambar, image gitu ya. Ada namanya face recognition. Ini salah satu tugasnya adalah mengenal wajah, gitu ya. Saat ini mengenal wajah ini sudah menjadi salah satu security saat ini. Security apa yang dimaksud? Nah, contohnya ketika Anda mau masuk rumah, gitu ya, pas Anda bikin AI di atas pintu, Anda tinggal beginiin atau Anda lihat-lihat ke atas, dia buka pintunya. Nah, bisa kalau orang lain baratnya bukan itu, mau diapain juga mukanya tetap aja nggak bakalan kebuka gitu ya. Nah, itu sudah menjadi security saat ini banyak dipakai. Ya, selain yang lain untuk entertain ya banyak. Ataupun buat analisis yang lain begitu. Terus ada lagi data suara ya. Data suara itu namanya rekaman suara digunakan untuk speech recognition. Nah, sekarang ini kan mungkin ada yang senang di sini, yang saat ini gambarnya apa Obama, tapi teksnya dari dari Mursalim, habis itu kata-katanya dari Mursalim, suaranya siapa gitu, apa suara Obama diambil, suara siapa diambil, bisa menjadi video gitu ya. Itu juga AI. Data-data seperti itu dipakai. Nah, makanya saya pakai ini Google Assistant atau Siri atau yang lainnya. Atau nanti di dalam Google itu ada tanda speaker ya, apa namanya? Mic ya. Itu juga nanti speech recognition namanya. Jadi suara itu ada suara itu mau kita transfer menjadi video, jadi menggerakkan ke badan orang mulutnya hampir mirip kita bikin kata-kata apa, dan ada juga yang namanya speech recognition itu kita ngomong tapi dia langsung translate ke teks. Contohnya, coba di dalam Google Assistant itu, coba cari gambar makanan gitu ya. Nanti dia tulis sendiri, tuk, 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 gitu kan, baru cari gitu ya. Itu namanya dari suara dia konversi ke dalam teks. Kalau yang tadi yang kita bikin video-video yang AI dari kata-kata, kita buat dalam bentuk suara kan gitu kan. Gitu saat ini seperti itu yang banyak dipakai. Datanya kita kumpulkan tadi satu-satu. Kalau itu speech recognition dari teks, dari apa? Dari suara ke teks. Misalnya A, ketika dia ngomong A itu grafiknya seperti apa? Gelombangnya gitu ya. Itu emang lebih rumit emang ya. Tapi paling tidak Anda punya gambaran, oh seperti itu ya. Proses apa namanya? Proses pembuatannya begitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, habis itu data-data yang ada di AI sudah paling tidak Anda sudah mengenal gitu ya. Nah, sekarang sini saya pertajam lagi bicara data itu ketika ada data set ya, data set yang tadi yang sebutan di AI tadi gitu ya. Nah, misalnya tadi ini data gitu ya yang kita pakai dalam AI, data set ini. Nah, kalau besarnya bagaimana, Pak? Datanya tambah lagi gitu, tambah besar lagi gitu. Itu namanya secara harfiah, itu namanya big data. Nah, ketika bicara big data, berarti ada ciri-ciri yang kita harus pahami kapan dataset ini ya bisa dikatakan sudah big data, begitu ya. Nah, kalau di sini big data itu sebenarnya sama kumpulan data juga dalam bentuk besar. Kalau saya nanya besarnya seperti apa gitu ya. Itu diceritakan gitu ya. Terus cepat dan beragam variety ya, varietinya ya. Nah, yang tidak bisa diproses dengan metode biasa. Apa itu metode biasa? Berarti datanya itu sudah tidak bisa diolah menggunakan statistika lagi, gitu ya.
statistika lagi, atau tidak bisa lagi menggunakan machine learning sederhana. Nah, machine learning AI ya sederhana. Butuh yang namanya pendekatan lain lagi. Itu namanya bentuk big data ini. Nah, bisa dikatakan big data, bisa lihat dari karakter yang tiga ini. Tiga P ini terkenalnya. Volume, velocity, sama apa? Parity-nya ya. Volume itu ke jumlah datanya. Velocity itu kecepatannya, bertambah datanya itu. Coba sekarang Anda bayangkan ketika kita menggunakan WhatsApp aja lah. Kalau Anda kira-kira yang punya WhatsApp, seberapa, itu kan disimpan semua tuh data kita tuh. All of the world ya, semua dunia ini mereka simpan semua loh datanya. Seberapa besar coba bayangkan data WhatsApp itu, atau data apa selain WhatsApp lah, gitu ya. Wah, itu bukan bukan peta bisa lagi Pak, udah kayaknya berapa berapa banyaknya gitu ya. Nah, itu namanya secara volume segitu besarnya. Terus kalau velocity-nya di mana poinnya? Pada itu percepatan penambahannya sangat cepat. Contohnya berapa miliar orang menggunakan WhatsApp. Ketika satu kali tweet, satu kali chat dia, berapa yang tersimpan? Itu juga big data. Terus ada namanya parity-nya. Nah, parity-nya apa? Selain teks kita yang misalnya WhatsApp, ada juga yang ngirim pakai emoticon ya. Ada bentuk suara, ada yang bentuk gambar, ada yang bentuk video, bermacam-macam lah dikirimin. Dan itu disimpan sama WhatsApp sendiri oleh apa? WhatsApp sendiri oleh penyimpanan mereka. Nah, tapi kenapa Pak mereka simpan? Kan buat mereka, buat untung buat mereka kan. Pernah kan saya sampaikan dulu, ya. Misalnya saya sampaikan ini kalian dimasuk Kalimantan mana ya? Kalimantan Timur kan, BC itu kan, Berau itu kan, kalau itu. Ini kotanya lah ya, ini kota kita bikin. Ini kan anggap di sini masyarakatnya banyak nge-tweet tentang apa? Tentang makan siang lah. Pernah saya sampaikan gitu ya. Makan siang bicara tentang makanan KFC gitu ya. Kan banyak tuh dalam tiap hari, tiap menit itu disimpan semua tuh pembicaraan di area orang Kalimantan itu tentang bicara tagnya itu KFC gitu ya, biar makan bareng gitu ya, di luar gitu ya. Bermacam-macam variannya. Ada yang ngomongin, wah nggak ada, sedih gitu ya. Ada yang pakai suara, tidak ada gitu ya. Dan macam-macam. Nah, itu dipakai sama WhatsApp, WA ini. Mereka kumpulkan semua di dalam area, di dalam apa namanya wilayah tertentu. Mereka kumpulkan datasetnya. Nanti mereka olah menggunakan AI. Nanti ada rekomendasi terakhir. Nah, tahu-tahu gitu ya. Tahu-tahu nanti KFC-nya sudah buka di sampingnya, samping jalan mana gitu ya, di BC-nya. Lah tahu-tahu langsung rame gitu ya. Ini yang punya KFC ini sudah nanya ke sini, sudah baca, sudah nanya, saya cocoknya buka di mana lagi cabang saya gitu ya. Oh udah buka di Kalimantan aja, lokasinya di sini. Sini banyak orang menanyakan Anda gitu kan begitu ya. Berapa persen? Oh, kita jelaskan semua. Peluangnya bagaimana? Kesempatannya gimana? Nah, dibukalah di sini namanya KFC itu. Tahu-tahu ramai. Nah, kembali lagi. Tadi kita ngirim apa saja di dalam WhatsApp itu diterima sama dia yang paritinya tadi. Tapi mereka dapat besar. KFC ini bayarnya miliaran, ya. Karena mereka yang punya data di sini, yang paham terhadap calon konsumennya. Paham ya? Jadi, kita lihat WhatsApp mereka dikasih free, gitu ya. Free aplikasinya tanpa ada berbayar, mereka hanya mengambil data kita saja sebenarnya.
Begitu. Untuk apa? Untuk bisnis seperti ini. Salah satunya daripada KFC ini ibaratnya dia nyuruh orang manual ke bawah nanya satu-satu, belum tentu valid. Kalau dia berdasarkan WA kan orang yang butuh yang dia dapatkan. Ya enggak? Kan gitu kan? Jadi itulah saat ini bidang apa kita lihat WhatsApp kok sampai besar-besar disiapkan buat kita konsumennya untuk apa untuk bisa puas penyimpanan apa saja gitu ya, untuk ngirim apa saja bisa. Nah, itu ya gambarannya. Itu namanya udah 3P. Datanya yang dari WhatsApp itu namanya udah big data. Big data itu sudah tidak bisa lagi diolah menggunakan statistik atau machine learning atau AI sederhana. Menggunakan nanti misalnya datanya besar gitu ya. Kita potong-potong lagi jadi lebih kecil lagi gitu ya. Informasi apa yang didapatkannya. Nanti ini tapi data ini gabungan dari yang besar. Ada pendekatan analitik big data ada. Nah, itu perkembangan saat ini. Jadi kita harus melek juga terhadap teknologi data itu ya. Nah, terus ada peran big data dalam AI. Nah, AI lagi nih ya ujungnya nanti. Kan ketika nanti yang besar data ini gitu ya, ini kan dibagi-bagi lagi kan, ya kan? Ini ambil segini dulu gitu ya. Kayak tadi, ambil data orang Kalimantan dulu gitu kan, ininya gitu kan, kita olah. Nah, tapi yang se apa yang sepotong-potong itu yang pecahan itu kita menggunakan AI juga mengolahnya gitu ya. Menjadi suatu kesatuan kan begitu kan? Ya. Nah, itu namanya perannya big data dalam AI melatih model. Nah, kita melatih model bagian ini gitu ya. Terus ada menemukan pola. Ketika kita ambil misalnya satu wilayah tadi Kalimantan Selatan, pola apa yang ada di sana un dalam judulnya KFC kan gitu kan? Oh, di sana cenderung menanyakan KFC dalam satu waktu itu ada berapa ribu orang, ada berapa ratus orang. Polanya mereka itu meningkat terus tiap bulan nanya gitu loh. Dapat pola. Untuk apa? Untuk memprediksikan keputusannya nanti. Oh, buka aja di sini. Untungnya bakal banyak. Banyak bakal datang gitu loh. Seperti itu. Nah ya, tapi penting di sini terakhir, AI sangat tergantung pada kualitas data. Nah, bukan hanya algoritma metodenya. Apa yang dikatakan di sini kualitas data? Nah, nanti data yang dikumpulkan tadi yang paritinya banyak, ya ada gambar itu. Harus kita perbaiki dulu yang namanya pra-processing habis ini. Perbaikan dulu. Data itu ada yang namanya noise, ya, ada kotorannya, ada yang tidak lengkap, ada missing value, ada yang data tidak relevan, gitu ya. Ada tantangannya di situ. Nah, karena AI itu adalah ya seperti ini, garbage in, garbage out. Maka kalau masuknya sampah, keluarnya juga sampah, nggak kualitasnya. Makanya, nah ada knowledge lagi bagaimana kita meningkatkan kualitas data. Itu ada lagi. Kalau nanti Anda belajar AI nantilah ke depannya gitu ya. Nanti kalau saya jadi buka apa namanya buka LMS apa tentang IoT nanti kursus online seperti decoding. Rencana saya lagi mau bukanya untuk bisa dipakai seluruh dunia nanti ya. Buka LMS-nya nanti. Nah, itu bisa belajar di situ langsung. Kalian ini kan kalian baru pengenalan aja kan. Jadi ada tantangan lagi pra-processing ini mengolah data yang mentah gitu ya. Ini data mentah menjadi data berkualitas, berkualitas. Kalau udah berkualitas, kualitas ya. Nah, otomatis nanti hasilnya juga hasil AI-nya juga berkualitas gitu ya. Nah, kalau langsung kita pakai menggunakan data mentah itu kurang berkualitas. Kalau datanya kita asumsi gitu ya, hasilnya juga nanti asumsi. Jadi sampah nanti gitu ya. Jadi ada logika itu harus kita perbaiki datanya dulu. Nah, sini ada pengertian pra-processing adalah proses mengubah data mentah menjadi data yang siap dipakai oleh AI.
itu butuh pendekatan yang lain lagi. Oke, lanjut. Ini tahapannya ya. Data cleaning, apa saja proses itu? Ternyata data itu kita bersihkan, alias datanya berarti ada yang nggak bersih, kurang begitu ya. Apa saja? Menghapus duplikat, mengisi data kosong, menghilangkan data error. Dan ada lagi yang namanya data transformasi. Kita mengubah data format, data bisa teks ke angka, dan angka ke teks, dan macam-macamnya bisa kita rubah-rubah. Nah, kayak kemarin Anda itu kan ada yang mengubah data CSV ke Excel gitu ya. Macam-macam itu bisa. Normalisasi. Berarti data kita nggak normal dong. Iya, ada juga nggak normal. Dan kita harus melakukan normalisasi. Nah, menyamakan skala datanya. Nah, ini salah satu yang keempat itu ada labeling. Jadi harus kita kasih belajar dulu AI-nya. Kita kasih labelnya. Kalau dia bagus, bisa saja kita buat namanya positif. Yang buruk itu ada nama negatif. Nanti di sini ada referensinya, silakan nanti dibaca-baca. Ini lagi akan out ya, nanti kita join lagi untuk diskusinya jika ada nanti ya. Oke. Terus ada bias di dalam data. Bias itu penting. Bias itu nggak bias itu pasti ada di mana-mana. Bias itu adalah kesalahan dalam dataset yang menyebabkan hasil AI tidak adil dan tidak akurat. Contohnya, data wajah dominan laki-laki. AI sulit mengenal nanti yang perempuan. Kalau nanti kumpulannya belajar datanya itu 90% laki-laki dan 10%-nya perempuan, nanti ketika kita implementasikan, AI itu sulit nanti mengenal perempuan karena lebih sedikit di dalam data setnya ini. Nah, seperti itu. Itu bias. Bias itu adalah kesalahan dari mengenal gitu ya. Nah, di sini adalah bias dalam data juga, prediksinya tidak akurat, diskriminatif, ya, dan masalah etika. Masalah nanti, bias, kesalahan itu banyak yang kita dapatkan. Bias yang dimaksud seperti ini. Eh, Ketika bias bicara dalam data nanti, kita akan sangkut paut dengan etika nanti, ya. Ini nanti kita bahas nanti habis setelah eh, keluar lagi. Nanti saya simpan dulu ya video ini. Ya. Nanti baru kita jual lagi, saya diskusikan nanti ini nih. Ketika ada bias di sini, apa yang akan terjadi nanti? Ke etika dalam AI nanti ada muncul nanti ya. Nah, di sini ada studi case-nya, ini biasa ya. Contohnya review ya, ada bagus sekali, itu positif, jelek itu negatif, ada lumayan. Kalau kita bicara dataset untuk review produk. Karena oh, itu bagus itu kategorinya positif. Jelek itu kategori negatif. Kalau lumayan itu mungkin netral gitu ya. Gitu. Apa masalahnya? Label belum lengkap, apa perlu ini? Silakan nanti di. Itu mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Nanti habis ini kita diskusi lagi. Ini 3 menit lagi. Ada pertanyaan?